Shalom Jemaat Genesaret yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan kita masih diberikan kesempatan untuk kembali beribadah di ibadah Minggu 4 Oktober 2020. Tetapi aku mau menyanyikan kekuatanmu, pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu. Sebab engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Ya kekuatanku, bagimu aku mau bermazmur, sebab Allah adalah kota bentengku, Allahku dengan kasih setianya. Jemaat sekalian, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita mau sama-sama bersaat teduh. Jemaat sekalian, mungkin saat ini kita semua sedang berada di dalam situasi dan kondisi yang kurang mengenakan. Tetapi ingatlah bahwa kita punya Allah yang begitu luar biasa, Allah yang begitu mengasihi kita. Kuasanya sanggup menyelesaikan segala perkara yang ada di bumi ini. Oleh karena itu mari jemaat kita datang ke hadirat Allah dengan hati yang penuh rasa syukur, dengan hati yang senantiasa memuliakan Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari jemaat sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama naikkan pujian ini sekali lagi dengan hati yang sungguh-sungguh, hati yang penuh rasa syukur. Aku hendak bersyukur pada Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan.
Tuhan, hanya Engkau yang layak dimuliakan di muka bumi ini. Tuhan, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan dan berkat yang Kau berikan sepanjang hidup kami. Terima kasih juga kami masih diberikan kesempatan untuk boleh beribadah pada hari ini. Tuhan, ajar kami supaya kami memiliki hati yang senantiasa bersyukur kepadamu. Ajar kami untuk kami boleh senantiasa memiliki hati yang senantiasa taat ikut kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami mau menyerahkan ibadah kami pada hari ini dari awal hingga akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu. Kami mau menyerahkan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada hari ini. Biar firman yang disampaikan boleh kami dengar, kami tanam di dalam hati kami, dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mau menyapa jemaat sekali lagi, Shalom, apa kabarnya hari ini? Mari jemaat sekalian tetap bangkit berdiri, kita mau sama-sama naikkan satu pujian untuk Allah kita yang kebaikannya dulu, sekarang, sampai selamanya tidak pernah berubah. Kita naikkan pujian Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, Allah yang sungguh baik. Mari jemaat sekalian, masih dengan bangkit berdiri, kita mau sama-sama mengakui iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ketaatan yang sempurna telah dicontohkan Yesus bagi manusia, di mana sepanjang hidupnya hingga kematiannya Ia mau taat mengikuti kehendak Bapa.
Mari jemaat sekalian, kita mau sama-sama belajar taat seperti Yesus. Kita mau sama-sama menyatakan bahwa kalau kita hidup selama hidup kita mau mengikuti kehendak Bapa. Ku hidup bagimu. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Kita mau katakan, Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkan kami, Tuhan. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kita mau katakan, kalau ku hidup bagimu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Selama ku
Selamat pagi Bapak Ibu. Pada minggu ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 10 ayat yang ke-17. Dan tema kita pada pagi hari ini adalah berbicara tentang sifat dasar ketaatan seorang murid. Mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, bantulah kami selalu untuk boleh tinggal diam di hadirat-Mu, dan terlebih untuk merenungkan dan mengerti kehendak-Mu melalui firman-Mu di setiap minggu ketika kami datang padamu. Biarlah Roh Kudus-Mu menguasai hati kami, pikiran kami, dan juga keinginan kami, dan fokus kami kepada Engkau di minggu ini. Berbicaralah pada kami sekalian, baik yang menyampaikannya maupun yang mendengarnya. Dalam nama Yesus firman yang hidup itu, kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita buka Yohanes 10 ayat 17 yang berkata demikian. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita membaca Alkitab kita pada pagi hari ini, sangat jelas dituliskan oleh firman Tuhan ini bahwa sifat dasar dari ketaatan itu adalah Bapa mengasihi Yesus dan Yesus memberikan nyawanya. Nah, jadi kalau kita membaca dan melihat bagian ini, sangat jelas bahwa sifat dasar ketaatan seorang murid itu ada dua. Yang pertama mengasihi atau kasih yang biasa sering kita dengar. Yang kedua adalah memberi nyawa, ya, atau berkorban. Nah, sifat dasar ketaatan ini Tuhan Yesus sampaikan juga kepada murid-muridnya dalam Matius pasal 16 ayat 21. Saya akan baca buat kita semua. Dikatakan begini. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Pertanyaan kita sekarang adalah Bapak Ibu, mengapa mengasihi sebagai sifat dasar dari ketaatan seorang murid? Nah, itu pertanyaan kita. Mengapa? Itu menjadi satu sifat dasar dari seorang murid. Nah, dalam Yohanes pasal 10 tadi kita sudah baca yang ayat yang ke-17 tadi, ini konteksnya Tuhan Yesus sedang berbicara kepada murid-muridnya tentang dan orang-orang yang ada di sekitar itu tentang hubungannya dia dengan murid-muridnya. Yaitu hubungan apa? Kalau kita baca di sini sangat jelas, yaitu hubungan seperti diperumpamakan seperti seorang gembala dengan domba-dombanya. Jadi Yesus menggambarkan tentang hubungannya dia dengan murid-murid itu seperti gembala dan domba. Di mana gembala itu akan berjalan di depan dan murid-murid sebagai dombanya itu akan berada di belakang. Nah, kemudian gambaran ini itu Yesus samakan. Yesus persamakan dengan hubungannya dengan Bapanya. Yaitu apa? Yaitu hubungan mengasihi. Bapa mengasihi Yesus. Nah, kalau begitu sebenarnya apa sih arti mengasihi atau yang biasa kita sering dengar dengan kasih, ya? Apa itu kasih? Ya, dalam 1 Korintus 13 kalau kita baca ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-17, di sana sangat jelas Bapak Ibu tentang penjabaran kasih itu, ya. Kalau kita baca di dalam bagian ini, di dalam 1 Korintus pasal 13 ini Bapak Ibu, itu sangat jelas dikatakan begini. Kasih itu sabar, ya. Kasih itu kemudian dikatakan lagi di sini apa? Tidak cemburu, tidak memegahkan diri, ia tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersukacita karena ketidakadilan. Terus kemudian kasih itu menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, kemudian percaya juga sabar menanggung segala sesuatu. Jadi
kasih itu sebenarnya udah jelas, ya, yaitu tidak mencari keuntungan diri sendiri dalam hubungannya dengan apa yang kita baca tadi, bahwa hubungan Yesus dengan Bapanya adalah hubungan mengasihi, di mana Yesus dikasih oleh Bapanya. Nah, kalau kita membaca bagian ini Bapak Ibu, sebenarnya ada juga yang memberikan definisi tentang apa itu kasih. Ya, kasih itu berbicara soal rasa memiliki, rasa menyayangi. Bisa juga kasih itu berbicara tentang hubungan, relasi, keterkaitan satu dengan yang lainnya. Bahkan ada yang mengatakan kasih itu berbicara tentang memberi yang terbaik tanpa meminta imbalan. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, berdasarkan pengertian-pengertian kasih ini, baik yang di dalam Korintus maupun di dalam banyak pengertian-pengertian yang diberikan oleh buku-buku dari misalnya dari buku bahasa Indonesia dan sebagainya, ini menunjukkan bahwa kasih itu adalah di mana berarti Bapa memiliki Yesus, ya. Bapa menyayangi Yesus. Nah, ini benar juga waktu Yesus katakan kepada Yohanes Pembaptis, inilah anakku yang kukasihi. Ya, jadi sangat jelas, Bapa mengasihi Yesus, Bapa menyayangi Yesus. Bahkan juga Allah Bapa punya keterkaitan atau relasi dengan Yesus itu sendiri dalam Trinitas, Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus yang tidak bisa terpisahkan satu dengan yang lainnya. Dan dari pengertian tadi di atas kita bisa melihat bahwa mengapa kasih itu menjadi dasar ketaatan adalah karena Allah Bapa juga memberi yang terbaik, yaitu kepada Yesus dengan menunjukkan apa kehendak Bapa yang harus diwujudkan dan harus dibuat oleh Tuhan Yesus. Karena apa? Bapa mengasihi Yesus. Bapa kasih tunjuk semuanya. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dengan dasar kasih inilah, dasar mengasihi inilah yang membuat Tuhan Yesus itu akhirnya mentaati seluruh maksud, tugas, dan rencana-rencana Bapa kepadanya. Nah, saya kasih contoh begini Bapak Ibu. Saya itu sebenarnya waktu SD sampai SMP itu kan saya tinggal di rumah papi mami saya. Mereka bukan orang tua kandung saya. Bahkan mereka itu beragama Muslim. Nah, selama saya ada bersama dengan mereka itu, semua biaya hidup saya mereka berikan. Semua termasuk pakaian, kebutuhan saya. Bahkan saya ikut pramuka, ikut olahraga, itu mereka juga harus biayai. Saya kadang ada seminggu kami pergi keluar kota, itu mereka biayai semuanya. Dan disyaratkan tidak boleh minta uang sama orang tua. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, bukan cuma itu. Saya pagi sebenarnya kerja saya hanya nyapu, kemudian ngepel, terus pergi ke sekolah. Pulang sekolah, makan, wajib tidur siang. Tidur siang, sore, bangun, saya pergi olahraga ke asrama. Kemudian setelah itu, malamnya pulang, makan, habis itu belajar. Ya, wajib belajar. Kemudian kalau hari Minggu, wajib pergi sekolah minggu, dan kalau sudah waktu SMP saya ikut remaja, wajib ikut remaja jam 8 pagi. Sudah itu kalau sudah pulang selesai remaja tidak boleh kemana-mana. Harus pulang rumah dulu. Baru kemudian bisa pergi kemana-mana. Nah, itu hal-hal yang mereka tugaskan, yang mereka tunjukkan kepada saya. Nah, hanya saja ya sampai bahkan kalau saya mau pergi olahraga itu, pergi main ke asrama ya, itu kan jam 3.30 sampai jam 6 saya dikasih kesempatan main. Itu mereka belikan sepeda. Karena kan perjalanan 2 kilo untuk dari rumah ke asrama untuk main. Supaya saya itu bisa cepat pergi dan cepat pulang. Mereka beliin sepeda. Dan saya memakai sepeda itu. Nah, tapi ya kalau mereka misalnya mau pergi sore hari, ya mungkin mereka ada tugas dan sebagainya, papi mami saya itu akan bilang, nanti jangan pergi dulu ya, nggak usah bermain, nggak usah keluar ya. Papi mami mau pergi. Nanti temani adik-adik di rumah. Ya sudah, saya nggak pergi. Nah, dari apa yang mereka buat inilah Bapak Ibu, itulah kasih mereka pada saya. Itulah apa yang mereka lakukan buat saya selama saya ada bersama dengan mereka. Nah, tugas saya adalah semua yang mereka bilang tadi misalnya nggak boleh pergi, ya saya ikutin. Ya.
saya pagi-pagi disuruh nyapu dan ngepel, saya melakukannya. Kalau mereka pergi, saya harus membantu Mbak di rumah untuk temani anak-anak, sehingga anak-anak tidak mengganggu Mbak kalau misalnya dia kerja dan sebagainya. Nah, itu semua saya belajar untuk mentaatinya. Nah, demikian juga Bapak Ibu, ketika Bapak mengasihi Yesus, ya, Bapak memberikan semua tugas-tugas, rencana-rencana Bapak itu kepada Yesus, dan Yesus dengan dengan kesungguhan itu melakukannya. Apa yang Bapak tugaskan, apa yang Bapak rencanakan, apa yang Bapak berikan, itu Yesus melakukan. Nah, selain mengasihi, ya, sifat dasar yang pertama itu mengasihi. Sifat dasar kedua, ketaatan dari seorang murid, ya, ini kayak pondasi ya. Kalau kita mau bangun rumah seperti yang lalu, kalau kita mau bangun rumah kan kita perlu ada pondasinya. Nah, ini masih dasar Bapak Ibu. Mengasihi itu dasarnya. Bapak mengasihi kita. Yang kedua, selain mengasihi adalah yaitu memberikan nyawa atau berkorban. Nah, terjemahan lain mengatakan bahwa Yesus itu dikatakan dalam terjemahan NIV misalnya dia tulis itu let down my life. Jadi Yesus itu merendahkan dirinya atau menaklukkan dirinya, menundukkan dirinya atau mungkin meletakkan dirinya itu turun ke bawah. Ya, kalau di dalam bahasa kitab kita tadi kita baca itu dikatakan Yesus itu memberikan nyawanya, ya, karena Bapa mengasihinya dan Yesus memberikan nyawanya. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kalau begitu apa arti memberikan nyawanya itu atau berkorban? Nah, dari kata korban saja kita bisa lihat bahwa korban itu berarti pemberian untuk menyatakan ketaatan seseorang kepada seseorang. Nah, jadi dalam hal ini Yesus menunjukkan bagaimana dia taat kepada Bapa yang sudah mengasihinya. Dan dia menunjukkan kesetiaannya, ketaatannya kepada Bapa. Itu yang Yesus nyatakan dengan pengertian korban tadi. Yang kedua, berkorban itu berarti apa? Semua keinginan-keinginan, semua kepentingan-kepentingan, kebahagiaan diri sendiri itu dilepaskan, ya, ditaklukkan, ya, ditundukkan demi satu tugas panggilan yang besar yang Yesus kerjakan, yaitu apa? Untuk kemaslahatan atau untuk keselamatan banyak orang. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dari pengertian ini kita bisa akhirnya memahami bahwa berkorban itu adalah berarti pemberian yang menyatakan ketaatan, kesetiaan demi tugas panggilan untuk keselamatan orang banyak. Dan yang berkorban itu ujung-ujungnya adalah menderita. Bahkan bisa sampai mati. Nah, itu berkorban, ya. Jadi tidak saja memberikan sesuatu, ya, tapi juga memberikan dirinya, ya, bahkan sampai mati. Nah, jadi jelas Bapak Ibu, dari pengertian ini itu sebenarnya yang Yesus katakan dalam Matius tadi. Yang dalam Matius yang kita akan baca di Matius 21 tadi kita sudah baca, dikatakan begini. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan pada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Jadi dari sini sangat jelas bahwa apa yang Yesus katakan tentang apa yang pengertian daripada berkorban dan apa yang Yesus katakan ini sudah jelas. Bahwa Tuhan Yesus mengkonfirmasikan kepada murid-muridnya tentang pengorbanan, yaitu dia akan menderita dan dibunuh. Ya, berarti apa? Dia menyerahkan nyawanya. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, bahkan kalau kita misalnya melihat lagi lebih jauh, apa yang Paulus katakan dalam Filipi 2 ayat 5-8 dikatakan begini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba
dan kemudian menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, ini juga mau menyatakan bahwa ketaatan Yesus pada Bapa itu benar-benar nyata. Jadi, hal inilah yang Yesus sebenarnya mau contohkan. Apa yang Paulus katakan dalam Filipi ini, Yesus mencontohkan, dan kemudian Paulus memberitahukan lagi kepada jemaat di Filipi tentang bukti atau fakta bahwa bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus itu, bagaimana konfirmasi pada Tuhan Yesus pada murid-muridnya tentang penderitaan itu. Di sini dikatakan bahwa dalam Filipi 2, berkorban itu berarti melepaskan semua miliknya. Jadi Yesus itu kan Allah Tritunggal, setara, ya. Tapi kemudian dia melepaskan kesetaraan itu. Dia tidak mempertahankan, kata Rasul Paulus. Kemudian bahkan bukan sampai situ, dia itu kemudian merendahkan dirinya, yaitu menjadi manusia, bahkan bukan cuma menjadi manusia, tapi juga menjadi seorang hamba. Dan terakhir, dia mati, bahkan dikatakan mati sampai di kayu salib. Pertanyaan kita sekarang adalah, mengapa Tuhan Yesus harus berkorban? Dan untuk apa dia berkorban? Jadi Bapak Ibu, mengapa Tuhan Yesus harus berkorban? Dan untuk apa dia berkorban? Yang pertama, untuk apa Yesus berkorban dan mengapa dia harus berkorban? Karena itu tadi, Bapa mengasihi dia. Yesus pun menyatakan kasihnya pada Bapa. Jadi timbal balik, Bapa mengasihi dia dan kemudian Yesus mengasihi dia. Kasih Bapa inilah yang kedua, kasih Bapa inilah yang membuat Tuhan Yesus berkorban. Ya, dia melepaskan semuanya yang dia miliki, yaitu kemuliaannya di surga itu dia lepaskan dan kemudian dia turun menjadi sama dengan manusia, dan bahkan dia menjadi hamba, seorang hamba, dan bahkan mati sampai di kayu salib. Nah, dengan tujuan apa? Dia berkorban itu, dia melakukan itu adalah supaya semua orang itu beroleh keselamatan. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jelas apa tujuan Yesus melakukan itu. Kenapa Yesus harus berkorban? Karena untuk keselamatan manusia. Dengan kata lain, kita di bumi yang fana ini dapat keselamatan yang darinya. Kita didamaikan dengan Bapa. Nah, karena itu Bapak Ibu, kalau Allah sedemikian di dalam Yesus Kristus, ya, menunjukkan sifat dasar ketaatan seorang murid itu adalah Bapa mengasihi Yesus. Dan Yesus memberikan nyawanya. Bukan hanya untuk Bapa, untuk menyenangkan Bapa, ya. Bukan untuk meninggikan Bapa, tapi apa? Untuk keselamatan saya dan Bapak Ibu sekalian. Dan juga mungkin saudara-saudara Bapak Ibu, keluarga-keluarga Bapak Ibu juga yang tentunya perlu keselamatan. Nah, kita pun saat ini sama Bapak Ibu. Kita dipanggil sebagai murid Kristus. Maka sifat dasar ketaatan ini seharusnya itu sudah ada pada kita ketika kita menjadi orang percaya. Dan kita sedang berada dalam proses pemuridan. Yaitu Allah mengasihimu, Allah mengasihi saya. Itu sudah harus jelas Bapak Ibu. Sudah harus ada buktinya tentunya bahwa benar-benar Bapak itu mengasihi saya. Jelas-jelas Bapak itu mengasihi Bapak Ibu. Ini yang pertama harus ada. Sama seperti Yesus dikasihi oleh Bapa, Bapa mengasihinya, demikian kita pun Bapak Ibu. Setelah kita memberi diri untuk percaya kepada Tuhan, maka itu berarti apa? Sebenarnya Allah mengasihi saya dan Bapak Ibu. Kita itu seperti Adam ketika jatuh dalam dosa bersembunyi. Tapi Allah datang memanggil Adam dan Hawa. Dan kita pun sudah dipanggil untuk percaya. Itu berarti bukti, fakta,
Allah mengasihi Bapak, Ibu, dan saya. Nah, karena itu tentunya perlu ada perubahan sifat atau sikap hidup, yaitu sifat kasih kita ada. Sifat kasih Bapak itu ada pada saya dan Bapak Ibu. Karena kenapa? Saya dan Bapak Ibu sudah menerima kasih itu. Yang kedua, kita harus memiliki sifat yang berkorban. Ya. Sifat berkorban ini seperti berani rela melepaskan segala atribut-atribut yang melekat pada kita. Mungkin kedudukan, jabatan, pangkat, mungkin juga mungkin di kantor mungkin Bapak Ibu direktur, pimpinan perusahaan dan sebagainya. Tapi kalau kita menjadi orang percaya dan dalam proses pemuridan Allah dalam hidup kita sehari-hari, dalam hal ini kita pun harus lepaskan Bapak Ibu. Saya tuh ada beberapa orang yang menjadi istilah itu menjadi contoh lah, menjadi figur. Salah satu dulu saya tuh pelayanan di gereja GKI Bungur di Jelambar. Itu ada satu majelis, dia direktur. Ya. Tapi saya melihat, wah benar-benar ketika dia di gereja itu kedudukannya, jabatan sebagai direktur itu dia tanggalkan. Ya. Dia menjadi seperti biasa gitu kan. Saya juga mengenal seorang dosen ya, doktor filosofi tanaman. Tapi di kampus, waduh, saya melihat benar-benar dia melepaskan semua atribut-atribut yang melekat padanya, termasuk gelar yang dia dapat. Itu dapatnya dari Oxford, Inggris, dia kuliah di sana. Tapi ketika dia pulang di Indonesia, kita bisa melihat bagaimana dia menanggalkan semua hal-hal yang melekat pada dirinya. Dan itu yang membuat dia bisa melayani banyak orang. Dan kemudian termasuk juga mungkin kebanggaan-kebanggaan dalam hal harta benda, kekayaan sebagainya. Nah, itu juga ya harus kita bersyukur kita punya, kita miliki. Tapi itu juga jangan sampai kemudian membuat kita tidak memiliki sifat berkorban. Dan bisa juga yaitu kalau kita mau punya sifat berkorban sebagai murid Tuhan, ya, sebagai orang percaya yang sedang dalam proses kita dimuridkan oleh Tuhan, maka pun kita juga harus menerima penderitaan. Ya, saat ini pandemi, ya, banyak orang sulit cari pekerjaan, kekurangan pemasukan dalam usaha, dalam pekerjaan. Apakah kita masih tetap mau berkorban untuk orang lain? Nah, itu juga tentunya perlu. Bahkan sifat berkorban itu mungkin juga kita alami ketika kita salah paham dengan orang lain. Apakah kita yang terlebih dahulu datang minta maaf atau memberikan minta maaf, atau kita tunggu dia meminta maaf kepada kita. Ya, kadang-kadang kan kita begitu. Kan dia yang salah. Masa saya yang harus minta maaf? Tapi kalau kita orang percaya yang sudah dikasih oleh Bapa dan kita dalam proses pemuridan, di dalam pemuridan Tuhan untuk memimpin kita, maka kita pun wajib. Tidak apa-apa, mungkin dia yang salah. Kita lebih dahulu untuk memohon maaf. Yang kalau di rumah tangga kan kadang-kadang bisa seperti itu. Ada clash dalam keluarga. Atau juga mungkin dalam pacaran. Tapi siapa yang terlebih dahulu mau minta maaf? Apa sampai matahari berbenam baru kemudian atau besoknya? Nah, saya tidak tahu Bapak Ibu. Tapi kadang-kadang saya dan Bapak Ibu diperhadapkan dengan seperti itu. Untuk apa? Menerima hal-hal yang sulit untuk kita lakukan. Karena itulah pengorbanan. Karena kan kita tidak sampai mati di kayu salib. Kalau Yesus kan mati di kayu salib, kita mungkin yang kayak gitu-gitulah setiap hari kita hadapi. Mungkin juga kita diperlakukan buruk. Ya, Bapak Ibu ya. Kalau soal perlakuan buruk itu, mungkin kalau saya mau cerita itu banyak. Tapi perlakuan buruk yang paling sakit itu adalah ketika kita diremehkan di dalam hati kita. Itu sakitnya minta ampun. Kalau orang bilang kalau mungkin juga bisa dalam hubungan cinta patah hati. Atau mungkin kalau dalam hubungan dengan bos dan anak buah mungkin jadi panas hati. Nah, makanya apa yang kita terlihat di TV? Anak buah tembak bosnya. Ya. Anak buah bunuh bosnya. Nah, karena apa? Dia merasa saya diperlakukan buruk oleh bos saya. Ya. Saya tidak dihargai sebagai manusia.
Akhirnya apa? Dia berencana yang jahat. Sekali waktu dia bunuh. Banyak kejadian seperti itu Bapak Ibu. Nah kenapa? Karena ketika kita mengalaminya itu, ya, saya yakin orang-orang yang membalas-balas seperti itu, ya bukan dipertanyakan kalau dia anak Tuhan. Tapi kalau dia anak Tuhan, dia akan menerima. Ya. Dan ini memang tidak mudah Bapak Ibu. Karena bagaimanapun kita manusia nggak mau diperlakukan buruk. Tapi itulah yang Tuhan inginkan. Bahkan yang lebih parah Bapak Ibu, kita harus menerima kebencian orang gitu ya. Orang membenci kita gitu ya. Tapi kadang juga kita membenci orang. Nah itu harusnya jangan gitu ya. Tapi kalau kita dibenci orang itu gimana? Rasanya sakit. Gitu ya. Tapi kita harus menerima itu supaya kita jangan dendam. Nah dendam itu adalah penyakit kronis. Ya, bikin rontok rambut, bikin banyak rambut putih, banyak pikiran sebagainya. Dampak-dampaknya banyak. Tapi kalau kita ya menerima sebagai pengorbanan kita, orang yang sudah percaya, sudah dikasihi Tuhan. Karena ingat, Yesus menunjukkan sifat dasar seorang murid yang taat. Yaitu jelas Bapa mengasihi dia, dan yang kedua yaitu tadi, berkorban untuk hal-hal seperti itu. Nah, Bapak Ibu kiranya renungan ini bisa menjadi refleksi kita lagi di masa-masa pandemi corona ini. Kiranya kita terus mengingat betapa kita sudah dikasihi oleh Bapa. Tapi kita juga diminta untuk bertanggung jawab, berkorban, mewujudkan tugas-tugas rencana Tuhan buat kita selama kita di bumi. Karena kita dipanggil bukan kebetulan. Karena Tuhan punya maksud yang lebih dahsyat lagi. Tuhan menolong kita semua Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapa kami bersyukur karena pondasi ini, dasar sifat ini perlu kami miliki sebagai seorang murid Tuhan. Tidak mudah Tuhan Yesus, kami butuh anugerah-Mu, kami butuh kasih-Mu, kami butuh pertolongan-Mu supaya kami bisa melewati semuanya ini. Bukan untuk diri kami sendiri, tapi biarlah kami senantiasa mengingat bahwa inilah tugas panggilan kami. Kami sudah dikasihi Bapa dan kami pun mau berkorban untuk yang lainnya. Terima kasih Bapa, ini doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan pujian doksologi. Kepada Allah dipuji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihkan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kasih-Mu dan kuasa-Mu selalu ada pada kami. Dan kami masih terus merasakan kesetiaan-Mu bagi kami. Di tengah-tengah kondisi adanya pandemi COVID-19 di dunia ini dan juga di sekitar kami. Terima kasih untuk perlindungan-Mu bagi kami semua. Kami berdoa untuk jemaat-Mu dimanapun mereka berada, supaya Tuhan melindungi kami semua. Kesehatan kami, juga ekonomi kami, finansial kami, relasi kami dengan Tuhan, dan dengan sesama kami. Dan biarlah Bapak Ibu, mari kita menerima berkat yang dari Tuhan saja. Tuhan memberkati engkau dan menyinari engkau. Tuhan memberkati engkau dan membuat engkau senantiasa ada di dalamnya. Dan Tuhan menyinari wajahnya, menghadapkan wajahnya kepadamu dengan damai sejahtera daripadanya. Mulai hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. 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 Amin.
Bapak Ibu, silakan duduk dan kita mengambil doa pribadi. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat bertemu kembali dalam kasih sayang Tuhan. Kita percaya bahwa pada saat ini kita boleh ada di tempat ini semua karena kasih sayang Tuhan kita masih ada, bisa mengikuti ibadah hari Minggu demi hari Minggu. Dan warta jemaat kita pada saat ini, kita diingatkan kembali untuk bisa mengikuti ibadah online pada minggu depan, tanggal 11 Oktober tahun 2020 jam 10 dengan tema Level Up, Melangkah Maju dalam Iman dan Kasih. Kita akan bersama-sama juga di dalam tanggal 11 ini adalah HUT Gemi Genesaret melalui channel YouTube Gemi Genesaret. Dan kita juga mengingatkan Bapak Ibu untuk senantiasa mengikuti doa malam jam 7.30. Dan minggu ini, minggu depan tema kita adalah doa anak kemuliaan. Mari Bapak Ibu yang punya pokok doa tetap kirimkan pokok doanya untuk kita doakan dalam tim doa. Dan bagi Bapak Ibu juga yang akan memberikan persembahan syukur, dapat memberikan melalui nomor rekening yang ada ini. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi dalam pembangunan gereja, dapat memberikan juga melalui nomor rekening ini. Dan kami akan tayangkan kembali kedua nomor rekening ini setelah ibadah selesai. Dan kami juga senantiasa berharap di minggu-minggu ini di bulan Oktober, Bapak Ibu senantiasa dalam kondisi sehat, bahagia, dan senantiasa mengandalkan Tuhan. Selamat hari Minggu, Happy Sunday Today untuk kita sekalian. Haleluya. Amin. Kami telah memberikan misi keempat atau misi terakhir pada minggu lalu. Namun, sayang sekali belum ada yang berhasil menjawab pertanyaan tersebut dengan tepat. Maka, kami memberikan kembali kesempatan kepada jemaat sekalian untuk menjawab pertanyaan berikut. Nah, untuk memudahkan, kami telah menambahkan 2 buah petunjuk. Petunjuk yang pertama, bintang yang terang jelas mengalihkan perhatian kita dari bintang yang redup, namun tidak menghilangkan eksistensi dari bintang redup. Petunjuk kedua, hari ini Mario naik 3 level loh. Dari kedua petunjuk yang telah diberikan, pecahkan teka-teki di bawah ini. Perhatikan baik-baik pertanyaannya ya. Dari awal rangkaian acara Prahut sampai misi terakhir di minggu lalu, kita sudah naik berapa level ya? Perhatikan ya kata-katanya. Dan jemaat yang mengikuti sejak awal rangkaian acara Prahut ini pasti bisa menjawab dengan benar. Satu orang tercepat dan menjawab dengan tepat akan menjadi pemenangnya. Dan satu orang hanya punya 1 kesempatan. Silahkan kirimkan jawabannya kepada nomor WhatsApp di bawah ini.